Selamat datang di Suara Kebenaran. Di episode kali ini kita akan membahas skandal yang besar mengguncang negeri kita, Indonesia tentunya. Kasus korupsi di tubuh Pertamina terkait pengoplosan bahan bakar. Kasus ini bukan sekedar permainan uang. Ini menyangkut keselamatan kita semua dari kendaraan, alat pertanian, hingga harga bahan pokok. Tapi pertanyaan utamanya, apakah semua orang tahu seberapa dalam masalah ini? Oleh karena itu, kami telah memanggil saksi-saksi yang akan memberikan pendapat pada hari ini. Dan di segmen pertama akan dibawakan oleh saksi non-ahli yang telah kami panggilkan. Tiga narasumber. Ada Kak Ida, Kak Napis, dan juga Kak Prima. Kepada kakak, waktu dan tempat kami silahkan. Menurutku pas pertama kali dengar beritanya itu agak kaget ya, karena kan menurutku kualitas BBM-nya itu kan termasuk bagus ya, apalagi kasus ini kan Pertamax. Nah, Pertamina itu kan juga termasuk eh, punya pemerintah ya atau negara. Nah, itu kan kalau dioplos BBM-nya mungkin kan bisa ngerusak mesin, jadi berisik. Kalau enggak, ya bisa jadi turun mesin. Nah, menurut kalian gimana guys? Kalau menurut aku sih, aku pun juga baru tahu dari grup WhatsApp keluarga. Karena ada yang share berita tentang BBM oplosan. Awalnya kupikir itu cuma berita hoax. Tapi makin banyak temanku yang ngeluh motor atau mobilnya itu bermasalah. Nah, kalau itu beneran karena BBM dioplos, parah banget sih. Aku pernah curiga juga sih waktu isi bensin. Kok motor aku jadi lemot sama ngebut gitu. Tapi aku kira motor mesinku yang rusak. Sekarang setelah tahu kasus ini, aku rasa jadi kayak korban tipu-tipu. Kita bayar mahal tapi dapatnya bensin oplosan. Menarik sekali pendapat dari saksi-saksi non-ahli. Tapi yang lebih menarik, mari kita dengarkan langsung bagaimana tanggapan dari saksi ahli di segmen kedua ini, yang dimana mereka kita ambil dari orang-orang dalam yang telah bekerja di PT Pertamina. Oleh karena itu kami telah membawa tiga narasumber, yaitu Kak Riki, Kak Tita, dan Kak Kaori. Waktu dan tempat kami silahkan. Oke, terima kasih Kak Elan. Kebetulan aku juga kerja di bagian logistik. Pada waktu itu aku menemukan dokumen pengiriman bahan yang aneh, namanya asing, dan jumlahnya pun tidak wajar. Aku coba menelusuri lebih mendalam, ternyata itu bahan buat oplosan. Mereka campur BBM bukan untuk menghemat biaya, tapi agar bisa diambil demi keuntungan pribadi. Intinya tuh mereka sengaja menurunkan kualitas BBM demi keuntungan pribadi. Dan aku pun tahu, aku bukan hanya satu-satunya yang nyadar soal ini. Teman-teman di divisi lain pun juga pasti pernah nemu hal yang janggal, kayak di bagian pengadaian. Aku pernah dengar beberapa kasus juga. Nah, Tita mungkin bisa bisa cerita lebih dalam mungkin. Oke, terima kasih Kak Riki. Jadi di divisi saya, dokumen pegadaan tuh seringkali dimanipulasi. Barang yang datang itu nggak sesuai dengan yang kita tertera. Jadi saya itu pernah cek langsung ke lapangan dan ternyata memang banyak bahan oplosan yang dimasukkan tanpa standar uji. Kalau dari Kak Kauri bagaimana? Oke, terima kasih Kak Tita. Aku kerja di bagian sekretariat rapat. Suatu hari ada rapat darurat. Isinya tuh ngebahas gimana caranya mengakali pengawasan. Mereka ngomongin soal ngurangin kualitas BBM biar bisa dapat untung lebih. Mereka pikir staf kayak aku nggak akan bicara, tapi aku dengar semua dan aku nggak bisa diem. Luar biasa sekali penyampaian pesan dari narasumber saksi ahli. Oleh karena itu, kita bisa melihat betapa licik dan mulusnya permainan pemerintahan di PT Pertamina, khususnya dalam melakukan korupsi kali ini. Tapi untuk memahami resiko dan dampak secara langsung, kita telah memanggil dua korban secara langsung yang akan diwakilkan di segmen ketiga ini oleh Kak Mida dan oleh Kak Video. Mari kita dengarkan pendapat mereka terkait kasus viral hari ini. Waktu dan tempat kami silahkan. Baik, terima kasih Kak Elan atas kesempatannya. Sebagai korban di sini, saya bisa speak up ya. Dari pengalaman saya sendiri, waktu itu saya kan baru pulang dari pasar. Terus mobil saya tuh tiba-tiba mogok.
padahal baru diservis di bengkel, baru diganti olinya. Lalu saya ke bengkel lagi kan. Setelah dicek lebih lanjut, kata orang bengkelnya itu, ini dikarenakan bensin yang dicampur. Jadi BBM-nya ini seperti dioplos mungkin. Jadi mesinnya sangat rusak parah. Saya harus keluar uang jutaan rupiah untuk memperbaikinya. Ini sangat merugikan saya ya, padahal saya ini hanya ibu rumah tangga biasa dan harus mengeluarkan uang yang sebenarnya harusnya tidak dikeluarkan karena pengoplosan BBM ini ya. Mungkin dari Kak Bibil ada tambahan sebagai korban juga. Baik, terima kasih untuk Kak Wida. Saya selaku petani di desa dan salah satu korban dari pengoplosan BBM. Kami mulai merasakan masalah pada traktor dan alat-alat yang rusak satu persatu. Awalnya kami mengira ini hanya karena usia mesin yang sudah mulai tua ya. Tapi setelah kami cek lebih dalam lagi, ternyata sumber masalahnya itu ada pada bahan bakar yang digunakan. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Elan. Luar biasa sekali, saya turut prihatin akan hal tersebut yang dilanda oleh banyak sekali masyarakat Indonesia mengalami yang kurang lebih sama dampak yang diterimanya, yang mengganggu ekonomi, bahkan sampai ke keluarga, sampai internasional bahkan merasakan dampaknya. Namun mari kita dengarkan bagaimana klarifikasi dan tanggapan dari pihak pemerintah tersendiri terkait kasus korupsi PT Pertamina ini yang baru saja viral belakangan ini, yang sudah kami panggil dari pihak pemerintah oleh terdapat Kak Rehan, Kak Rani, dan Kak Siska. Mari kita dengarkan klarifikasi dari mereka. Waktu dan tempat kami silahkan. Baik, terima kasih. Jadi kami dari lembaga pengawas sudah mengumpulkan laporan dari berbagai daerah. Memang ada pola yang terstruktur. Kami sedang bekerja sama dengan KPK dan Kejaksaan. Ini bukan kasus kecil, ini kejahatan terhadap negara dan rakyat. Mungkin itu saja. Selanjutnya Kak Rani, siapa tahu ingin menambahkan? Terima kasih kepada Kak Rehan. Jadi, kami juga menerima banyak sekali laporan dari masyarakat setempat khususnya. Ada warga yang menyimpan bukti juga dan bahkan merekam percakapan yang terjadi di SPBU tersebut. Nah, kami sedang mendorongkan sistem digitalisasi rantai distribusi agar tidak ada lagi ruang ataupun celah bermain bagi oknum-oknum tersebut. Oke, bisa dilanjut dan dilengkapi oleh Kak Siska. Baik, karena kasus ini cukup krusial ya, karena skalanya sudah di tingkat nasional dan dalam utamanya itu dari PT Pertamina, yaitu salah satu BUMN dari pemerintah. Jadi dari pemerintah sendiri itu tentunya berkomitmen untuk memberantas kasus ini ya. Jadi kami ingin seluruh jajaran Pertamina ini terbuka dan bertanggung jawab atas kejadian yang cukup merugikan masyarakat Indonesia. Ini itu karena bukan hanya soal menindak pelaku, tetapi juga soal mengembalikan kepercayaan masyarakat. Jadi tentunya dari pemerintah sendiri pasti akan sangat berusaha keras untuk menyelesaikan masalah ini sejujur-jujurnya. Begitu. Kami kembalikan ke moderator. Luar biasa untuk pihak pemerintah yang sudah berusaha untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan masalah dari pihak PT Pertamina sendiri. Baik, kita sudah mendengar dari semua pihak, dari yang tidak tahu apa-apa, yang membongkar dari dalam, yang jadi korban, hingga pemerintah yang mulai bergerak untuk mengatasi masalah ini. Tapi pertanyaannya, apakah keadilan bisa ditegakkan? Terima kasih sudah menyimak episode kali ini di Suara Kebenaran. Jangan diam, suarakan. Laporan kita, suara kita bersatu, keadilan tidak bisa dibungkam. Saya Prangio Malabrando selaku moderator pada acara hari ini pamit undur diri. See you again. Bye bye.